Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Dan mari kita yakinkan, kita berjanji pada diri kita sendiri, di hari baru ini dan seterusnya, tidak boleh lagi ada orang yang terluka oleh kata-kata kita. Tidak boleh lagi ada orang yang terampas hartanya oleh kita. Tidak boleh lagi ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Mari kita bertekad untuk menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber keberkahan, sumber cahaya bagi semua makhluk di semesta ini. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghadirkan kita di tempat yang penuh berkah ini. Dan saya yakin semua sahabat yang hadir di sini maupun yang sudah standby di rumahnya masing-masing lewat live TikTok, ada puluhan ribu sahabat kita yang sudah menunggu kajian ini. Saya yakin kita semua bisa berkumpul baik di ruang nyata maupun di ruang maya, karena kita ada kesamaan frekuensi, kesamaan vibrasi, kesamaan energi, karena kita memiliki resonansi, karena kita memiliki tujuan yang sama. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita fokuskan kesadaran kita pada energi tunggal yang meliputi semesta raya dan meliputi diri-diri kita semuanya. Kita sadari kehadiran Dia dalam diri kita. Dia sudah mewujud dalam diri kita nyata senyata-nyatanya. Dia sudah hadir sebagai nafas yang hidup dalam diri kita. Dia hadir sebagai aliran darah kita. Dia hadir sebagai detak jantung kita. Dia hadir sebagai daya yang membuat tubuh kita berwibawa, berkarisma. Tanpa kehadiran Allah, tubuh ini hanya songgok daging yang siap diasingkan. Siapapun yang selalu sadar, merasa bersama Dia, tidak pernah ditinggalkan Dia, maka hidupnya akan selalu tenang dan damai. Karena bahagia yang sejati bukan di luar, tapi bahagia yang sejati ada di dalam diri kita. Dengan kesadaran itu, mari kita mohon ridhonya, mohon berkahnya. Kiranya hari ini menjadi hari baru kita dengan kesadaran baru, dan seterusnya kita akan meningkat kesadarannya sampai puncaknya kita bisa mencapai puncaknya kesadaran kita yang namanya Sidratil Muntaha. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai kajian ini, ada satu pertanyaan dari saya. Dan dijawab ya oleh masing-masing kita. Sejak kita lahir sampai kita usianya sekian hari ini, ada yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Coba kita tanya, hidup kita itu berdasarkan harapan orang lain atau berdasarkan kebenaran dan harapan jiwa kita? Pertanyaannya diulang ya. Dari sejak lahir sampai sekarang ini, hidup kita ini berdasarkan harapan orang lain atau berdasarkan harapan jiwa kita yang ada di dalam diri kita? Silakan dijawab.
Sudah terjawab? Oke. Kalau belum mengerti pertanyaan ini, nanti saya akan elaborasi lebih dalam lagi. Sejak kita lahir ke alam dunia ini, kan sudah ada ayah ibu kita, sudah ada kakak-kakak kita, sudah ada nenek kakek kita, sudah ada madrasah, sudah ada sekolahan, sudah ada pondok pesantren, sudah ada lembaga-lembaga pendidikan dengan segala kurikulumnya. Jangan-jangan saat kita datang ke dunia ini, kita sudah membawa skrip kita sendiri, tetapi yang terjadi, hidup kita mengikuti skrip yang datang dari orang lain. Kita tuh datang ke dunia ini sudah membawa data sendiri, tapi begitu kita datang ke dunia ini, malah kita lupa mengurusi data yang dibawa oleh kita. Karena di sekitar kita sudah ada skenario yang disiapkan oleh lingkungan untuk menjadikan diri kita sebagai mereka. Oleh karena itu sekarang ditanya ulang lagi, apakah hidup kita itu dari sejak kecil sampai sekarang berdasarkan harapan-harapan orang lain, atau sungguh-sungguh berdasarkan kebenaran dan harapan yang dibawa oleh diri kita sendiri? Sudah terjawab? Oke. Kalau kita hidupnya hanya memenuhi harapan-harapan orang lain dan membiarkan diri kita menjadi orang lain, menjadi harapan ibu kita, harapan ayah kita, harapan kurikulum sekolah kita, berarti kita hari ini sudah menjadi manusia palsu. Tapi kalau hidup kita sudah berdasarkan kebenaran yang dibawa dari diri kita, kita hidup berdasarkan panggilan jiwa kita, sesuai dengan kebebasan kita, sesuai dengan harapan kita, setidak-tidaknya kita bisa mengklaim kalau kita sudah jadi manusia asli. Jadi pertanyaannya, apakah saya asli atau saya palsu? Itulah kajian kita hari ini. Oleh karena itu kajiannya sederhana ya. Terlahir asli tetapi mati sebagai fotokopi. Tahu nggak fotokopi? Fotokopi itu nggak asli walaupun kelihatan sama. Fotokopi itu tidak asli walaupun kelihatan serupa. Bahkan fotokopi itu tidak berharga sama sekali. Ijazah yang asli, disimpan di tempat yang rapi. Fotokopinya taruh di mana aja nggak apa-apa, karena fotokopinya tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Semua yang fotokopi sudah kehilangan nilai. Semua yang fotokopi sudah kehilangan harga. Tapi yang asli, apapun itu masih punya nilai. Kira-kira bisa memahami ya kajian kita hari ini. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam diri kita akan refleksi, kita nanti selesai kajian ini akan menemukan apakah saya asli atau fotokopi. Nah, kalau kita sudah menemukan diri kita ternyata bukan lagi yang asli, malah kita menemukan diri kita itu salinannya, fotokopi, berarti ada tugas kita yang sangat berat untuk mengembalikan diri kita menjadi diri yang asli. Karena kalau kita mati dalam keadaan sebagai fotokopi, sudah dipastikan ya, matinya tidak akan bisa kembali. Walaupun sekampung orang bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, gak ada efeknya. Karena kata-kata itu selama ini dipahami oleh kebanyakan orang seolah-olah itu adalah doa, karena bahasa Arab. Kan asal Arab kan disebutnya doa aja. Ada orang meninggal langsung otomatis inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sementara kita tidak pernah tahu asal muasal kata itu dari mana.
Padahal jelas ya di Quran, apabila kepadamu datang musibah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kalau datang musibah. Emang kematian musibah? Bukankah kematian itu adalah pembebasan? Ya, bukankah kematian itu adalah dibukanya portal agar kita kembali ke alam asal kita? Bukankah kematian itu adalah berkah? Ya, cuma karena kita mengikuti kebanyakan orang juga kalau ada yang meninggal mengucapkan kalimat itu, seolah-olah kalimat itu dianggap doa dan kita melakukannya. Itulah bedanya manusia asli dengan fotokopi. Manusia fotokopi itu ngikutin kebanyakan orang aja. Orang melakukan begitu, ikut saja. Jadi sekali lagi pertanyaannya sederhana. Apakah kita hidup berdasarkan kebenaran yang dibawa dari diri kita, atau hidup lebih banyak mengikuti harapan-harapan lingkungan? Sudah mulai terjawab? Untuk tampil beda saja sulit. Karena lingkungan menuntut kita seperti itu, kita ikut saja. Baju kita ikut lingkungan, ibadah kita ikut lingkungan, ritual kita ikut lingkungan. Walaupun tidak jelas asal usulnya dari mana, yang penting ikut saja, cari aman. Itulah bedanya manusia asli dengan manusia fotokopi. Sudah mulai terjawab? Oke. Kalau pertanyaan saya terlalu sulit di awal, nanti lama-kelamaan akan pelan-pelan bisa menjawab. Oh, ternyata saya ini lebih berat asli atau fotokopi? Nanti akan kebuka ya semuanya. Baik. Tapi judul ini udah bisa dipahami ya, kira-kira arahnya kemana ya? Oke, baik. Apa sih pengertian asli? Dalam bahasa Indonesia, asli itu merujuk pada sesuatu yang tidak ada campurannya. Asli itu murni, asli itu tulen, bukan salinan, memiliki asal usul yang jelas. Itu yang disebut dengan asli. Jadi asli itu murni, tulen, tidak ada campurannya. Ya, emas kan ada yang asli, ada yang imitasi. Jadi yang imitasi itu kan bukan emas, tapi pura-pura emas, kelihatannya seperti emas. Yang bukan tukang emas tentu saja gampang ditipu, tapi yang tukang emas tahu kalau itu bukan emas. Sama seperti kita ya, yang sudah jadi manusia asli gak bisa ditipu. Tapi yang fotokopi gampang ditipu. Ya. Kebenaran saja kalau diulang-ulang, lama-kelama kebohongan saja kalau diulang-ulang, lama-kelamaan dianggap kebenaran oleh si fotokopi. Kalau si asli, walaupun diulang-ulang yang namanya kebohongan, ya tetap saja kebohongan. Dia tidak bisa mengubah kebohongan menjadi kebenaran. Ya. Dalam konteks lain, asli dapat juga berarti sesuatu yang tidak dipalsukan atau sesuatu yang benar-benar nyata. Ya. Itu asli. Paham ya sampai sini ya? Oke. Jadi sudah tahu ya bedanya, yang asli itu memiliki nilai, yang palsu itu tidak bernilai. Kita lanjut. Pengertian asli yang lain adalah murni atau tulen. Ya, contohnya emas asli. Berarti emasnya tidak dicampur dengan logam lain. Ya toh? Itu. Nah, kalau ada emas yang tidak asli, masih ada enggak emas aslinya di situ? Ada emas yang tidak asli, sudah ada campuran yang lain, masih ada enggak emas aslinya di situ? Masih. Kalau ada bensin yang tidak asli, ya, sudah dicampur zat lain, masih ada enggak bensin aslinya di situ? Masih.
Cuman sudah tercampuri oleh yang lain. Jadi kalau ingin menjadi asli kan gampang ya, tinggal meniadakan campurannya sehingga akan kembali menjadi asli. Paham ya? Oke. Pelan-pelan ngajinya. Ini kecepatannya masih 2 km per jam ya, supaya masuknya nanti gampang. Jadi asli itu bukan salinan ya. Ijazah asli. Nah, ijazah yang bukan fotokopi atau salinan. Ya. Tidak dipalsukan. Barang antik yang asli berarti barang antik yang tidak palsu dan bukan tiruan. Nah, sekarang ini kan ada istilah KW ya. KW1, KW2, ya toh? Iya. Hanya orang yang palsu yang gampang untuk percaya pada yang palsu. Yang asli tidak akan bisa percaya. Mohon maaf ya. Sampai sekarang kita tidak bisa membedakan mana ilusi, mana kebenaran. Bahkan ditukar-tukar nih sekarang. Yang ilusi dianggap kebenaran, yang kebenaran dan nyata dianggap ilusi. Ini pekerjaan Dajjal ini, ya. Pekerjaan si pembohong. Ya, pernah lihat Dajjal? Masih nunggu datangnya Dajjal? Dajjal tuh si mata satu. Dajjal tuh si mata satu. Jadi matanya cuma satu. Paham? Paham apa tidak? Ya. Bukan satu begini. Ya kan ada gambarnya tuh di internet, matanya satu gitu. Si mata satu itu melihat sesuatu hanya dengan satu sudut penglihatan. Makanya kita dikasih dua mata, ainain. Satu mata lahir. Mata lahir ada berapa? Ada dua. Nah ini dihitungnya satu nih, satu. Karena yang kiri yang kanan sama-sama ini mata untuk melihat yang lahir. Kalau kita melihat hanya dengan mata yang lahir, ya itu namanya baru melihat dengan satu mata. Nah oleh Allah kita dikasih mata yang kedua, namanya mata jiwa, mata kolbu, mata ruhani. Apapun namanya nggak penting. Yang paling penting pertanyaannya, apakah mata yang kedua itu sekarang sudah bisa melihat atau belum? Itu aja. Nah orang yang melihat kehidupan hanya dengan satu sudut pandang, satu mata, namanya mata lahir, itu melihat dengan satu mata, itu Dajjal. Nah orang yang sudah bisa melihat dengan dua mata, mata lahir maupun mata batin, sehingga dia tidak tertipu lagi penglihatannya, maka dia tidak mungkin lagi bisa dibohongi. Oke, kalau begitu sudah bisa melihat Dajjal sekarang? Siapa? Si mata satu, melihat dengan satu sudut pandang, yaitu melihatnya hanya dengan satu mata, yaitu mata lahir. Jadi yang belum terbuka mata batinnya, mata kolbunya, mata ruhaninya, hanya melihat sesuatu dari luarnya saja, itulah Dajjal. Maka dia gampang dibohongi dan dia juga gampang membohongi. Paham sampai sini? Pertanyaan lagi sekarang. Jadi sudah bisa melihat Dajjal? Banyak? Banyak, ya. Kira-kira ada nggak di ruangan ini? Ada ya ternyata. Gak usah jauh-jauh. Nanti akan kelihatan ya. Saya Dajjal atau bukan nanti kelihatan. Ini belum masuk karena ciri-cirinya belum saya bahas. Ya. Jadi pengertian asli yang lain memiliki asal usul yang jelas. Contoh, dokumen asli itu dokumen yang memiliki asal usul dari lembaga yang terverifikasi, terindeks istilahnya itu, terverifikasi, tersertifikasi itu, ya. Tumbuh atau berasal dari suatu tempat, misalnya sifat bawaan asli, itu biasanya merujuk kepada sifat yang sudah ada sejak dari lahir. Lihat saya semuanya para sahabat.
Waktu kita dilahirkan oleh ibu bapak, ingat ya, itu namanya kelahiran yang pertama. Nah, di kelahiran yang pertama itu kita mewarisi sifat-sifat dari ibu dan bapak. Perhatikan ya. Tubuh kita yang dilahirkan gak akan jauh mirip ayah atau mirip ibu. Berarti sifat yang ada pada diri kita secara fisik tidak akan jauh dari ayah dan ibu. Yang kedua, secara mental, semua anak yang dilahirkan dari ayah ibu yang ini ya, pasti akan mewarisi mentalitas dari ayah ibu yang ini, bukan dari yang lain. Oleh karena itu maka ya, kelahiran yang pertama itu lebih banyak kita mewarisi kodrat fisik, kodrat dari ayah dan ibu. Makanya jangan marah ya kalau anak gak sabaran, lihat diri kamu. Ya, kalau anak ya nakal seperti ya penilaianmu, itu kan tidak akan jauh dari dirimu. Ya, sebetulnya anak itu hanya cerminan dari dirimu sendiri. Jadi jangan menolak ya, ketika anaknya sifatnya begini begitu, lihat sifatmu. Karena semua yang ada pada anak itu adalah perpaduan dari sifat ayah ibunya yang melahirkan. Gak mungkin jauh dari situ, gak mungkin. Makanya ingin dapat anak yang berkualitas, ya ibu bapaknya harus berkualitas dulu. Tidak mungkin tiba-tiba jiwa yang berkualitas masuk pada ayah ibu yang tidak berkualitas, gak mungkin. Makanya ya, pernikahan itu lembaga suci yang harus dihormati. Ya. Tetapi banyak yang menyepelekan itu. Lalu menghasilkan keturunan, ya. Tidak seperti yang diharapkan. Nah, oleh karena itu maka setiap manusia kalau ingin menjadi manusia yang asli, maka dia harus mengalami kelahiran yang kedua. Makanya dalam tradisi leluhur kita di Nusantara ada Eka Jati, ada Dewi Jati. Dalam tradisi Arab disebutnya Maulid. Jadi Maulid itu dipahami oleh orang Islam kebanyakan itu adalah hari kelahirannya Nabi Muhammad. Dan kita peringati terus-menerus. Ya, Nabi Muhammad sudah mengalami kelahiran yang kedua sehingga beliau mencapai pencerahan. Nah, kita kapan mau mengikuti beliau agar kita juga bisa maulid, mengalami kelahiran yang kedua. Makanya maulid itu kan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Apakah saat Nabi Muhammad lahir saat itu sudah ada kalender Hijriah? Jawab dong. Kalender Hijriah itu baru ada setelah beliau hijrah. Umur beliau saat itu sekitar 40-45 tahun. Tidak ada yang tahu yang pastinya berapa. Tapi saat beliau lahir belum ada kalender Hijriah. Kenapa orang tahu sekarang kalau beliau lahir 12 Rabiul Awal? Angka 12 itu angka keramat di Quran. Nabi Musa memukul batu, terpancar 12 mata air. Ya? Maka di Bani Israel ada 12 pemimpin, diabadikan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 12-13. Angka 12 itu angka keramat. Saya terkagum-kagum dulu ya ketika mulai belajar ilmu meniti ke dalam diri. Ternyata ya huruf ya yang membangun kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu 12. Dan huruf yang membangun wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah juga 12. Makanya dalam kalimat syahadat itu ada 12. Kalau disatukan itu jadi 24. Bukan sekedar 24 jam. Bukan sekedar sehari semalam 24 jam. Tapi 24 itu adalah nomor surat yang sangat agung di Al-Quran, yaitu surat An-Nur. Dan ternyata surat An-Nur itu ketika disimpulkan adanya di Quran surat An-Nur ayat 35. Disitulah ada cerita tentang Mishkatul Anwar.
Makanya Imam Al-Ghazali di penghujung kehidupannya, di penghujung perjalanan spiritualnya, menulis satu kitab yang sangat penting. Nama kitabnya Mishkatul Anwar. Isi kitabnya adalah membahas Quran surat An-Nur, surat ke-24 ayat 35, satu ayat saja. Bukan satu surat, satu ayat saja dalam satu kitab, 5 bab itu. Sampai puncaknya kita bisa membedakan mana cahaya majasi, mana cahaya yang sejati, mana yang disebut dengan nur ala nurin. Nah, siapa yang sudah sampai di pengalaman itu, maka dia sudah mencapai pencerahan. Dan orang akan sampai di pengalaman itu kalau sudah mengalami yang namanya Dwijati, Maulid. Makanya Maulid itu Rabiul Awal. Apa artinya Rabiul Awal? Rabiul Awal adalah awal mengenal Rabb. Jadi Rabiul Awal itu awal mengenal Rabb. Makanya 12 itu simbolik dari 1 dan 2. 1 itu adalah hamba, 2 itu Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang sudah bisa bersahadat, si hamba ini yang satu, pada Allah dan Rasulnya secara hakikat, dengan syahadat yang sebenar-benarnya, syahadat sejati namanya, syahadatain namanya. Kalau orang Cirebon bilangnya sakaten, itu dari syahadatain. Hamba sudah bisa menemukan Allah, hamba sudah menemukan Rasulnya di dalam dirinya secara hakikat. Itulah yang disebut dengan awal mengenal Tuhan. Itu yang disebut dengan Maulid. Apa yang terjadi dengan kita selama ini? Bikin panggung, mengundang penceramah, yang ceramah entah tahu yang dibicarakan apa. Yang penting sudah ikut peringatan. Kapan kita mau menjadi pelakunya? Kapan kita menjadi learning to be? Kapan kita menjadi diri kita? Kapan kita bisa mengalami pengalaman itu? Saya tidak menjadi anti dengan peringatan Maulid. Itu juga menjunjung tinggi, ya, menghormati kelahiran beliau. Tetapi jauh melampaui itu semua, kita harus mengalami pengalaman itu sendiri. Kita harus mengalami Rabiul Awal, awal mengenal Rabb. Karena pada dasarnya setiap manusia awalnya mengenal Tuhan. Dan sekarang manusia menjadi tidak mengenal Tuhan. Karena apa? Karena sudah menjadi diri palsu, sudah menjadi diri yang fotokopi, kehilangan identitas aslinya. Dan kalau kita mati dalam keadaan tidak kembali pada identitas asli kita sebagai manusia asli, saya jamin matinya tidak akan kembali. Nanti kita buktikan ayat-ayatnya. Kira-kira mengerti sampai di sini? Prolognya udah mulai masuk? Oke, ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Baik, kita masuk sekarang lebih dalam. Di Al-Quran, itu surat Al-A'raf ayat 179. Ada kata-kata begini, ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu sebagai binatang, bahkan lebih sesat lagi. Pernah dengar kalimat itu? Pernah dengar kalimat itu? Oke, sekarang kita bongkar rahasianya. Ini surat Al-A'raf ayat 179. Di penghujung Quran surat Al-A'raf itu ada kata-kata ulaika kal an'am balhum adol. Ya. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi dari itu. Siapa mereka itu? Ini kan sedang cerita manusia. Wujudnya manusia, seperti manusia, tetapi hakikatnya dalam pandangan Allah, dia bukan manusia. Ulaika kal an'am. Dia itu laksana binatang ternak. Balhum adol. Bahkan lebih sesat dari itu. Saya pernah mengalami satu pengalaman ketika saya sedang berada di Masjidil Haram. Tapi boleh percaya, boleh tidak. Karena ini pengalaman pribadi. Karena perjalanan meniti ke dalam diri itu sangat pribadi. Sangat pribadi. Oleh karena itu tidak boleh ada orang lain yang menjustifikasi. Tidak boleh ada orang yang menghukumi perjalanan spiritual setiap orang. Sangat pribadi.
Makanya kenapa Allah mengatakan di dalam Al-Quran, hanya Allah yang berhak mengatakan ini sesat, ini tidak sesat. Hanya Allah. Tidak ada satu lembaga pun di dunia ini yang diberi izin untuk itu. Karena perjalanan spiritual sangat pribadi. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Sesungguhnya hanya Tuhanmu yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang dapat petunjuk. Manusia yang lain selain itu tidak ada yang tahu. Oleh karena itu kalau ada manusia yang berani mengatakan sesat tidak sesat, sesat tidak sesat, menghukumi manusia yang lain, dia sudah mengambil haknya Tuhan. Bohong kalau dia bilang petunjuknya Al-Quran. Bohong itu. Makanya belajar agama itu jangan mudah tertipu. Agama itu akal loh. Dan belajar agama itu harus menggunakan akal. Ulangi. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu laksana binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lupa. Ghafilun itu lupa. Lupa pada apa? Lupa pada dirinya yang asli, karena dia sudah dibungkus oleh kepalsuan. Bapak Ibu, kalau sekarang Bapak Ibu sadar saja, oh ternyata saya ini palsu. Saya hidup lebih banyak di jalan orang daripada di jalan pribadi saya. Selebih banyak hidup cari aman biar bersama dengan orang, dan saya takut berbeda dengan orang lain. Tidak mau tampil beda. Walaupun itu benar, berarti kita sudah jadi manusia palsu. Manusia fotokopi. Tapi sadar bahwa saya adalah fotokopi, bagus. Itu namanya awal kebangkitan spiritual. Karena dari situ kita akan bisa membongkar semua ilusi-ilusi yang telah mengendalikan kehidupan kita. Kita bisa membongkar semua topeng-topeng yang membungkus diri kita. Ketika kita sudah mampu membongkar topeng yang membungkus diri kita, apa yang berikutnya terjadi? Kita tidak hidup dengan validasi orang lain. Hidup tidak perlu persetujuan siapapun. Hidup sudah bebas. Dari apa? Dari kemerdekaan dan kebenaran yang ada pada jiwa kita. Hidup berdasarkan panggilan jiwa, bukan hidup berdasarkan panggilan orang lain. Bayangkan anak kita baru lahir ke dunia ditanya, nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Selalu ya, jadi dokter, jadi insinyur. Seolah-olah mereka harus seperti itu, seperti yang dimaui oleh orang tua. Bukan jadi dirinya sendiri. Dan kita arahkan, kita program pikiran mereka seperti yang kita mau. Dan sukses bukan menjadi dirinya sendiri, tapi sukses ketika mereka menjadi seperti yang orang tua mau. Lalu mereka bekerja di tempat yang mereka tidak suka, berpura-pura suka, berpura-pura sibuk, berpura-pura senang. Tapi mereka semua telah menjadi manusia palsu, padahal mereka tidak bekerja di bidang yang mereka suka. Mohon maaf Bapak Ibu, saya dosen dulu, sekarang sudah berhenti. Dan pasti kalau saya mau ngajar, saya tanya kepada mahasiswa, kenapa Anda mengambil jurusan ini? Ngambil jurusan fisika, karena saya dosen fisika. Tidak ada satu mahasiswa pun di kelas yang mengatakan senang fisika. Tidak ada. Tetapi mereka mengambil jurusan fisika, bunuh diri itu. Begitu saya tanya, kenapa kamu ada jurusan ini? Karena orang tua mau. Karena lingkungan mau. Dia sudah menjadi diri orang lain. Dia sudah berada di jalan orang lain, bukan di jalannya sendiri. Padahal prinsip sukses itu kalau orang Jepang menyebutnya ikigai. Temukan apa yang kamu suka dalam hidup. Lalu tanya pada dirimu, apakah yang kamu sukai itu dibutuhkan orang atau tidak? Itu tahapan yang kedua. Apakah yang kamu suka dan dibutuhkan orang itu memungkinkan mendatangkan berkah bagi kamu? Suka tidak suka, tidak munafik bahwa kita perlu berkah,
perlu uang, perlu harta, perlu dunia. Kalau tidak ada uang, Bapak Ibu tidak hadir di sini. Pertanyaan yang keempat, saya menyukai sesuatu, yang saya sukai dibutuhkan banyak orang, yang saya suka dan dibutuhkan banyak orang, ternyata memungkinkan untuk menjadi pekerjaan saya. Dan berikutnya apa? Saya harus menjadi satu-satunya di pekerjaan itu. Itu yang namanya profesional. Bukan kita yang mencari uang, uang mencari kita. Itulah sumber awal keberlimpahan. Orang Jepang menyebutnya ikigai. Udahlah, nggak usah pakai bahasa Jepang biar nggak pusing. Tetapi apakah yang 4 itu sudah kita miliki? Jangan-jangan Bapak Ibu dari mulai kerja sampai pensiun tidak bisa menikmati pekerjaan, karena bekerja bukan di tempat yang Bapak Ibu suka. Bahkan pekerjaan merapat sebagai beban. Betul? Palsu apa asli kita? Kalau tadi di awal pertemuan belum bisa menjawab, sekarang lebih cepat lagi menjawabnya. Oh, ternyata saya palsu. Ternyata saya tidak di jalan saya. Ternyata saya ada di jalan orang lain yang diinginkan oleh lingkungan. Jujur Bapak Ibu. Bapak Ibu agamanya apa? Oh, Islam ya, Islam. Oke. Sholat ya? Sholat ya? Sholat. Saya mau nanya, Bapak Ibu sholat karena digerakkan oleh kesadaran ingin sholat, atau malu kalau tidak sholat? Jujur. Yang mana? Malu kalau tidak sholat, takut disebut kafir, takut disebut bukan muslim, begitu? Berarti Bapak Ibu palsu. Yang asli itu digerakkan oleh dirinya dari dalam. Dia sholat karena tahu siapa yang disembahnya, apa yang harus diingatnya. Gerakan-gerakan sholat juga dia tahu maknanya, tahu manfaatnya buat dirinya, baik secara medis maupun secara spiritual. Dia sholat karena ada kesadaran untuk melakukannya dari dalam, bukan karena tuntutan orang lain, bukan karena justifikasi orang lain. Kalau kita sholat karena takut divalidasi orang lain, saya tidak soleh, kita sudah jadi diri palsu. Mau sampai kapan kita melakukan segala sesuatu dikendalikan oleh tekanan-tekanan dari luar? Saya mau jujur, mau tanya, Bapak Ibu melakukan apa-apa dalam kehidupan sehari-hari, apakah berdasarkan kesadaran dari dalam atau tekanan dari luar, tekanan dari lingkungan, harus begini, harus begitu? Jujur, berdasarkan mana? Berani tampil beda? Kan itu benar? Sampai sekarang belum berani, takut dibilang ini, dibilang itu oleh orang lain. Berarti kita tidak asli, kita palsu. Berdasarkan kajian saya ini, nanti kita akan tahu berapa persen yang palsu di semesta ini. Dan bumi sekarang ini tidak membutuhkan manusia palsu. Bumi sedang menunggu kelahiran manusia-manusia yang asli. Oke, sekarang saya lanjutkan dulu. Jadi ada manusia, kata Allah, itu seperti manusia, padahal bukan. Ulaika kal an'am, mereka ini seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih hina dari binatang. Kenapa lebih hina? Kita kan sering mengatakan seolah-olah kita ini lebih mulia dari mereka. Betul nggak? Jangan dengan binatang deh, bandingkan kita dengan pohon saja. Lihat itu pohon pisang. Pernah lihat pohon pisang? Oke. Dari kecil dia tumbuh sampai besar. Setelah besar dia mengeluarkan jantung. Tumbuh jantungnya, merekah. Akhirnya mengeluarkan pisang kecil-kecil, masih baby. Sampai pohonnya itu miring, menahan buah pisang itu. Lagi hamil dengan buah pisang itu. Buah pisang itu kemudian menua. Dan setelah menua, apa yang terjadi? Dia persembahkan semua buah pisang itu buat manusia. Dan sampai sekarang tidak ada kejadian pohon pisang memakan satu buah pisang pun. Dan setelah mempersembahkan semua karyanya itu pada manusia, dia mati pohon pisang itu.
Dan setelah mati sama sekali tidak memikirkan tempat istimewa setelah kematiannya. Tidak pohon pisang itu. Saya pernah tanya pohon pisang, ini kamu ini setelah mempersembahkan pisang masuk surga apa neraka? Gak jawab pohon pisang. Beda dengan manusia. Tumbuh besar, memiliki harta, digenggamnya habis-habisan. Orang lain susah, gak peduli. Ini milikku, ini punyaku. Semua untuk dipersembahkan kesenanganku. Setelah mati, memikirkan tempat istimewa. Padahal selama hidupnya tidak ada yang istimewa dari kehidupannya. Orang lain susah pun dia tidak peduli. Muliaan mana kalian dengan pohon pisang? Muliaan mana? Saya tidak menjadi alergi ketika manusia mengatakan dirinya lebih istimewa dari semua yang ada di alam semesta ini. Tapi tunjukkan keistimewaan Anda di mana? Tunjukkan kemuliaan Anda di mana? Bahkan banyak orang tidak peduli kepada makhluk lain, tidak peduli pada pohon. Saya pernah menyaksikan di Bali, ada orang bule yang datang ke Bali hanya untuk menolong anjing-anjing yang liar. Jadi dia bawa uang dari Bali, dia dikumpulkan anjing-anjing liar itu, dia sewa rumah hanya untuk membuat anjing liar itu terpelihara. Itu aja setiap hari yang dia lakukan. Saya aja berpikir belum tentu saya bisa melakukan seperti itu. Kalau sama anjing aja pedulinya begitu luar biasa, apalagi sama manusia yang lain. Cinta kasihnya begitu luar biasa. Saya teringat ada sebuah cerita dalam sebuah hadis. Saat itu ada seorang sahabat melaporkan kejadian seperti ini pada Rasulullah. Ada seorang sahabat melihat anjing yang sedang berputar-putar karena kehausan. Dan kemudian ada seorang sahabat mengambil terompahnya dan mengambil air itu. Dan kemudian memberi minum air itu hanya satu anjing. Kata Nabi, min ahlil jannah, dia ahli surga. Kebayang tuh orang bule yang di Bali itu, ahli apa ya? Cinta kasihnya begitu luar biasa. Ada saudara-saudara saya di Australia, ya, cerita sama saya, bahkan ada seseorang yang pergi bertamasya, dia lupa anjingnya terkurung di rumahnya. Itu aja bisa berurusan dengan hukum. Di negara beradab seperti itu. Ya, kita kucing datang ditendang, anjing datang ditendang. Sekalipun kasih makan, kasihlah tulangnya. Betul enggak? Ya. Betul apa tidak? Yang susah-susahnya, kalau ikan sudah diambil dagingnya, tinggal rangkanya, kasih kucing. Kata kucing, luar biasa manusia. Dia makan dagingnya, gua makan yang berbahayanya. Betul apa tidak? Tapi kita menganggap seolah-olah dengan perilaku gitu sudah peduli. Di mana letak cinta kasih kita? Oke, kita teruskan dulu. Makanya di ayat ini yang pertama Allah mengatakan walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Apa itu jahanam? Jahanam itu frekuensi rendah. Jahanam itu getaran rendah. Jahanam itu kesadaran rendah. Lihat orang yang di kesadaran rendah, hidupnya penuh dengan penderitaan. Masalah sedikit aja jadi besar. Yang tidak perlu dimasalahkan pun menjadi marah. Jahanam itu gambaran dalam Al-Quran tentang tempat yang frekuensinya rendah, tempat yang berkesadaran rendah. Makanya bagi orang yang kesadaran rendah, apapun menjadi masalah, apapun menjadi penderitaan. Beda dengan orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Beda dengan manusia yang sudah asli. Dia sudah tidak menggunakan ilusi. Dia tidak menggunakan bungkusan-bungkusan ilusi. Dia sudah lepas topengnya. Dia tidak perlu validasi dari orang lain. Orang lain setuju, orang lain tidak setuju, dia tetap aja menjadi dirinya sendiri. Dia tidak menjadi terbang dengan pujian. Dia tidak menjadi tumbang dengan celaan. Gak peduli itu semua.
Karena dia sudah jadi dirinya sendiri. Hidup dikendalikan oleh panggilan jiwa, bukan oleh panggilan lingkungan dan orang lain. Makanya Quran mengatakan walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha. Perhatikan para sahabat, kata-kata yang sangat jenius dalam Al-Qur'an. Perhatikan. Saya bongkar isinya ya supaya mengerti semuanya. Dan sesungguhnya jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi sebetulnya kebanyakan manusia itu berada di frekuensi rendah. Siapa itu? Yang sudah kehilangan identitas aslinya, yang membiarkan dirinya ya dikendalikan oleh segala faktor eksternal. Lihat itu, coba. Barangkali Bapak Ibu yang ada di sini bahagia saja bergantung pada orang lain. Orang lain baik sama kita bahagia, orang lain tidak baik sama kita, kita menderita, begitu? Mau sampai kapan kita hidup seperti itu? Terus diombang-ambing oleh faktor eksternal. Begitu di luar ada turbulensi, di dalam juga turbulen. Inilah ciri manusia palsu. Kalau manusia asli, sebesar apapun turbulensi di luar sudah tidak peduli, dia tetap tenang di dalam. Bisa, bisa. Mau begitu? Ya, oke. Saya kasih jalannya ya. Mereka punya kolbu, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Lihat kejeniusan Al-Quran. Di sini memahami bukan dengan pikiran, memahami dengan kolbu. Beda. Kalau kalian sekolah dulu memahami dengan otak, makanya hasil sekolah tinggi-tinggi. Banyak juga yang tidak jujur. Hasil sekolah tinggi-tinggi, banyak juga yang tidak sadar. Bahkan berita-berita terakhir ini sudah mencapai ya tingkatan akademik yang paling tinggi, malah melecehkan mahasiswanya. Itu produk dari intelektual. Allah sedang berbicara memahami bukan pakai otak, tapi memahami pakai kolbu. Sudah bisa memahami pakai kolbu? Sudah bisa apa belum? Apa itu kolbu? Kolbu itu adalah suatu lokus dalam pribadi kita. Dan Allah mengatakan langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman itulah rumahku. Kolbu itu adalah Baitullah, tempat Allah tinggal. Kolbu itu adalah pusatnya kesadaran. Makanya kesadaran akan melahirkan kecerdasan. Jadi cerdas dengan pintar itu beda, hadirin. Kalau pintar itu mengoleksi pengetahuan, terkadang tidak ada artinya. Menolong dirinya sendiri juga tidak. Tapi kalau cerdas itu berhubungan dengan kesadaran. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya manusia dan jin itu kebanyakan berada di jahanam, ya. Kenapa mereka? Mereka itu punya kolbu tapi tidak digunakan untuk memahami. Nah ini, memahami dengan kolbu. Gimana caranya? Disinilah perlu seorang guru yang bisa mengajarkan kita meniti ke dalam diri sehingga kita bisa menemukan pemahaman dengan kolbu. Itu yang disebut dengan intuisi. Sudah bisa? Sudah bisa belum? Sudah bisa apa belum? Belum. Terus mau kapan bisanya? Mau kapan bisanya? Mau nunggu kapan? Nunggu banyak uang? Nunggu rumah banyak? Nunggu tua? Nunggu pensiun? Siapa yang bisa menjamin kalau usianya sampai pensiun? Itu. Sekarang Bapak Ibu, sekarang tidak boleh ditunda lagi. Orang sombong yang mengatakan besok masih ada waktu. Dan kita senang sekali menunda sesuatu, apalagi yang penting. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat. Coba kalimat ini sederhana, ya. Walahum a'yunul la yubshiruna biha. Coba perhatikan. Mereka punya mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat. Coba saya sekarang tanya. Bapak Ibu sekarang punya mata? Punya.
Digunakan untuk melihat. Kan digunakan. Bisa melihat saya sekarang? Bisa. Sekali lagi, punya mata? Punya. Bisa lihat saya? Kan digunakan itu. Sedangkan ayat ini mengatakan mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat. Kira-kira cerita mata yang mana? Nah, sekarang pertanyaan diganti oleh saya. Bapak Ibu punya mata lahir? Punya. Bisa lihat saya? Udah digunakan. Yang dibicarakan di ayat ini adalah mereka punya mata tetapi tidak digunakan. Mata yang mana kira-kira? Mata lahir atau mata batin? Oke, sekarang saya tanya, apakah Bapak Ibu punya mata jiwa? Punya. Punya mata batin? Punya. Punya mata ruh? Punya. Apakah sudah digunakan? Oke, masuk ayat ini. Masuk. Oke, makanya harus cerdas memahami ayat itu ya. Harus cerdas. Perhatikan. Ayat berikutnya, walahum azanul la yasmauna biha. Mereka punya telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengar. Pertanyaan saya, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang mendengarkan suara saya? Berarti telinganya dipakai atau tidak? Dipakai. Sedangkan ayat ini cerita apa? Cerita mereka yang punya telinga tetapi tidak digunakan. Jadi kira-kira telinga yang mana Bapak Ibu? Telinga yang mana? Oke, jujur ya, ini jujur. Bapak Ibu, suka ada nggak suara dari dalam? Oke, terdengar apa tidak? Terdengar. Diikuti apa tidak? Mana yang Bapak Ibu sering ikuti? Suara luar atau suara dalam? Itu yang bikin kalian jadi manusia fotokopi. Makanya kalian jadi orang lain. Karena tidak mendengarkan suara dalam. Yang didengarkan semua suara-suara dari luar. Jadi kira-kira ayat ini berbicara organ yang bersifat fisik atau yang metafisik? Oke, kita simpulkan. Jadi menurut Al-Quran surat Al-A'raf 179, yang namanya manusia itu dia punya kolbu, digunakan untuk memahami. Memahaminya sudah pakai kolbu, ya toh? Kalau memahami pakai kolbu, Ibu, urusannya dengan rasa. Rasa. Kalau orang sudah tajam rasanya, sudah tidak pakai intelektualitas lagi. Kamu mau bantu orang, orang sudah jelas-jelas susah, pakai intelektual. Setan mulai masuk di sini. Enak aja, duit saya. Nanti kebiasaan kalau saya tolong. Tuh, yuwaswisu fi sudur. Kesadaran kita digoncangkan oleh yuwaswisu. Dari mana? Itu dari pikiran palsu. Tetapi kalau rasa yang sudah tajam, sudah tidak memikirkan lagi intelektualitas. Begitu tahu orang perlu dibantu, bantu. Lampaui semua intelektualitas, lampaui semua logika. Itulah namanya memahami dengan kolbu. Sudah begitu belum? Bapak Ibu memahami Al-Quran dengan kolbu atau dengan pikiran? Silahkan pahami Quran dengan pikiran, gak akan sampai. Semua ayat-ayat mutasabihat gak akan ngerti. Kenapa? Di Quran jelas sekali, tidak ada yang bisa mengerti ayat mutasabihat kecuali orang yang diberi ilmu pengetahuan. Siapa itu? Mereka yang sudah bisa memahami dengan kolbu, yang kolbunya sudah terang benderang, yang kolbunya sudah terbuka. Karena Quran bukan bahasa Arab, Quran itu bahasa Arab, Quran itu bahasa Tuhan. Karena Quran bahasa Tuhan, harus dekat-dekat dengan yang memilikinya. Yuk kita simpulkan sekarang. Apakah kita punya kolbu? Punya. Apakah kita sudah memahami dengan kolbu? Oke. Apakah kita punya penglihatan kolbu? Punya. Apakah kita sudah melihat dengan penglihatan kolbu? Oke, gak perlu dijawab. Dalam hati aja. Apakah kita punya pendengaran kolbu? Punya. Apakah kita sudah mendengar dengan pendengaran kolbu?
Katanya tadi yang lebih banyak didengar yang dari luar. Yang ada teriakan, yang ada kemarahan, yang ada emosi, itu yang didengar. Makin sering mendengar yang di luar, makin sayup-sayup yang di dalam nyaris tidak terdengar lagi. Itu yang membuat kita menjadi sangat budak untuk tidak bisa mendengar yang di dalam. Nah, manusia yang punya kolbu tapi tidak digunakan memahami, manusia yang punya kolbu tetapi tidak digunakan untuk melihat, manusia yang punya kolbu tidak digunakan untuk mendengar. Kata Quran, ulaika kal an'am. Mereka itu laksana binatang, balhum adol, bahkan lebih adol dari binatang. Terpaksa harus pakai bahasa Garut ini. Biar lebih masuk rasanya ya. Jadi adol itu memang bahasa Arab ya. Adol itu sesat. Makanya kalau di Garut ada adol. Makanya dua kata-katanya. Semua yang pasti adol. Itu mentah. Makanya yang mentah gak jadi apa-apa. Yang mentah tuh gak enak. Makanya semua yang mentah harus dimatangkan supaya jadi matang adol. Oke, sampai sini ngerti? Banyak gak kira-kira manusia yang menurut Allah ulaika kal an'am? Jadi wujudnya seperti manusia, tetapi dalamnya kayak serigala. Coba lihat sekarang. Banyak manusia yang berakhlak serigala. Ibunya dibunuh, ayahnya dibunuh, anaknya dibunuh, anak lahir dikasih karung, dibunuh, diasingkan. Hanya untuk dibilang terhormat oleh masyarakat. Banyak kayak gitu. Oke, sudah mengerti sekarang? Itu asli apa palsu? Asli apa palsu? Oke. Jadi yang asli itu dari dalam, Ibu Bapak. Yang palsu itu dalamnya amburadul, dia coba membuat dinding seolah-olah dia di luar bagus. Itu topeng yang sangat berbahaya. Mau sampai kapan kita hidup bertopeng seperti itu? Oke, sudah mulai kebuka nih? Sudah mulai. Jadi pertanyaan saya lagi, apakah hidup kita selama ini mengikuti harapan pihak luar atau mengikuti kebenaran yang berjalan di dalam diri kita? Dan mengikuti kebenaran dalam diri itu Bapak Ibu sangat-sangat berbahaya, seperti yang sudah saya alami. Mengikuti kebenaran dari dalam, saya harus tampil beda. Dan ketika tampil beda di lingkungan orang yang senang sama, maka orang menjadi kaget dengan kehadiran saya. Tetapi jangan takut. Kebenaran adalah kebenaran. Walaupun matahari tidak bisa dilihat oleh orang buta. Kebenaran adalah kebenaran. Walaupun madu tidak bisa dirasakan manisnya oleh orang yang sakit. Kebenaran tetap aja kebenaran. Dan ternyata untuk menyampaikan kebenaran itu perlu keberanian untuk melawan arus. Nabi Muhammad lahir di tempat yang sangat jahiliyah, menentang semua situasi saat itu yang sangat berbeda dengan hati nuraninya. Dapat perlawanan? Dapat perlawanan? Semua yang dapat perlawanan itu ciri kebenaran. Yang tidak ada perlawanan palsu. Silakan Bapak Ibu. Menyampaikan sesuatu seperti kebanyakan orang, walaupun itu salah, pasti banyak yang setuju. Aman. Saya sampaikan kata Quran, surga dan neraka itu tempat di mana kamu masih bernafas. Bahkan langit dan bumi masih ada. Itu kata Quran. Surat Hud 106, 107, 108. Walaupun itu dari Quran, banyak orang yang tidak percaya. Karena otak kita sudah dibangun seolah-olah surga dan neraka itu adalah kapling yang disediakan Tuhan. Nanti katanya, yang surga buat mereka yang baik seperti Bapak Ibu. Yang neraka katanya buat orang yang kafir, yang agamanya tidak sama seperti Bapak Ibu, begitu? Perlu belajar lagi.
Makanya kata-kata David Hawkins itu sangat bagus. Neraka itu adalah kesempitan, sedangkan surga itu adalah expanded. Makanya orang yang skala frekuensi kesadarannya di bawah 200 sempit hidupnya. Tapi orang yang frekuensi kesadaran di atas 200 expanded, selalu berkembang apapun. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada kata-kata yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, itu sebetulnya adalah hukum tarik menarik. Orang miskin, dia merasa miskin. Perasaan miskin akan menarik semua kemiskinan, tambah miskin. Orang yang kaya, dia merasa kaya. Merasa kaya itu positif, dia akan menarik semua hal yang menakjubkan dalam hidupnya. Sebetulnya siapa yang menarik? Dirinya sendiri. Kayak nanti ya, ikut pelatihan khusus nanti. Kalau saya buka pelatihan khusus tentang berkelimpahan, ikut. Supaya tahu mekanisme semesta bekerja. Mengubah nasib itu tidak cukup buka restoran. Kalau buka restoran pikiran dan perasaannya sudah gagal dari awal, hancur itu bisnis. Merubah nasib itu yang paling utama, rubah dulu pikiran dan perasaanmu. Dan bagaimana merubah itu? Harus merubah kesadaran. Itulah awal untuk sukses. Jadi belajar agama itu, dagang pun diajarin yang benar. Mau jadi pekerja di tempat lain, jadilah pekerja yang benar. Mau jadi PNS, jadilah PNS yang benar. Makanya kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal tergantung pada niat. Oke, terlalu banyak kata-kata saya, tetapi sampai di sini bisa mengerti? Oke. Jadi banyak Kak manusia seolah-olah kelihatan manusia, padahal cuman seperti manusia. Tapi kata Allah, ulaika kal an'am. Paham sampai sini? Oke. Tidak usah nunjuk orang lain, tidak usah. Mulai ke sini ya, ngaji ke sini. Namanya ngaji diri, ya, bukan ngaji orang lain, ngaji diri. Ya, kalau ngaji orang lain jadi menghujat pada orang lain. Ke sini ngaji itu ke dalam. Kebanyakan pengajian justru menghujat orang lain yang berbeda. Aneh itu, bukan pengajian. Ya. Ngaji itu ke sini, ke dalam. Oke. Sekarang saya jelaskan dulu ciri manusia asli. Pertama, ciri manusia yang asli itu memiliki tujuan hidup yang jelas. Memiliki visi, memiliki misi hidup yang jelas. Mereka tahu apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Itu ciri manusia yang asli. Kenapa? Manusia asli itu disebut manusia sejati. Dia tahu dari mana dia asal, apa tugasnya di sini, dan setelah ini pun dia sudah tahu harus kemana dia pulang. Itu ciri manusia asli. Ya, yang palsu nggak tahu, hidupnya nggak jelas, tidak memiliki tujuan hidup yang jelas, tidak punya visi, tidak punya misi dalam hidupnya. Hidup hanya mengikuti kebanyakan orang. Yang penting aman. Banyak kayak gitu. Oke, bisa nangkap sekarang? Oke, kira-kira dari sini kita asli apa palsu? Oke. Yang kedua, tidak lagi bergantung pada validasi orang lain. Tidak mencari pengakuan dan persetujuan dari siapapun, melainkan menerima dirinya apa adanya. Itu yang asli. Ya, bahagianya sudah tidak bergantung pada orang lain. Bahagianya sudah dibuat sendiri. Orang lain mau kaya apa, udah gak peduli. Aku begini bukan karena kamu begitu. Udah ada di YouTube. Judulnya, ceramahnya, aku begini bukan karena kamu begitu. Pokoknya kamu mau begitu, aku tetap begini. Itu ciri manusia asli. Sudah begitu belum? Sudah begitu belum? Masih ingat gak Bapak Ibu dulu waktu lahir ke dunia? Tidak tahu apa-apa, damai. Tidak punya apa-apa kan waktu itu? Damai gak? Damai. Tidak bisa apa waktu itu? Damai? Damai. Mau makan, dikasih makan. Mau pakai baju, dipakaikan baju. Mau mandi, dimandikan. Surga itu.
Masih ingat gak Bapak Ibu saat itu? Bukan siapa-siapa, tahu kan? Bukan siapa-siapa apa kan? Bukan istrinya si A, bukan suaminya si B. Masih ingat saat itu? Damai gak? Kan kalian mulai menderita setelah tahu apa-apa, setelah merasa bisa apa-apa, betul gak? Setelah punya apa-apa, betul gak? Bikin pagar aja di rumah, tinggi-tinggi, merasa punya apa-apa. Kan kalian merasa tidak aman dalam kehidupan ini setelah merasa punya apa-apa kan? Punya suami takut direbut orang, punya istri takut selingkuh, betul gak? Karena merasa diri sebagai siapa? Aduh, mau parkir aja susah, muter dulu, harus yang paling depan, harus yang paling dekat podium. Betul gak? Susah gak hidup? Jadi tahu gak Bapak Ibu, sejak kapan Bapak Ibu susah? Sejak tahu apa-apa, sejak bisa apa-apa, sejak punya apa-apa kan? Sejak merasa siapa? Dulu gak ada cemburu, betul gak? Main saja, tidur pulas. Sekarang tidur pun harus pakai obat. Sadar gak kalian itu? Sadar gak? Mau gak masuk surga lagi? Jadi anak kecil lagi. Tapi bukan berarti kita harus mengulang waktu. Jangan bicara ilusi. Kita kembali menjadi seperti anak lagi. Tidak merasa punya apa-apa walaupun punya. Tidak merasa tahu apa-apa walaupun sekolahnya tinggi. Tidak merasa bisa apa-apa walaupun keterampilannya banyak. Tidak merasa siapa-siapa walaupun pejabat. Keren. Baru jadi RT aja, waduh. Biasa duduk di mana aja nyaman, sekarang harus pakai kursi paling empuk tuh. Betul nggak? Susah. Susah nggak? Enak gak duduk kayak gini? Enak kan? Kenapa bisa duduk bebas? Ketika kita melepaskan semua atribut-atribut kepalsuan kita. Ingat ya, jadi pejabat, jadi siapa, gak lama. Jadi anggota DPR, jadi anggota DPR, gak lama. Jadi yang kedua, ciri manusia asli itu tidak lagi bergantung pada validasi orang lain. Tidak selalu semua orang harus setuju pada kita. Enggak penting. Ciri yang ketiga, memiliki pemikiran yang terbuka dan tidak mudah terpengaruh. Bapak Ibu, coba rasakan ketika pemikiran kita sempit. Betul nggak? Hasilnya apa? Merasa paling benar, merasa paling soleh. Betul nggak? Merasa jalannya paling hebat. Lalu yang dikerjakan kita apa? Menyalahkan orang lain. Dikira menyalahkan orang lain itu bagus? Banyak konflik. Mampu melihat berbagai sudut pandang. Lihat saya semuanya. Ketika kita melihat dengan satu sudut pandang sempit, marah, kesel. Tapi begitu kita melihat dengan sudut pandang yang luas, ternyata gak ada masalah. Betul gak? Orang tidak bayar utang sama kita, janji hari Senin, pas Senin tidak bayar. Kalau sudut pandangnya sempit, wah jangan-jangan dia ada niat kabur nih, tuh sempit. Ketika dia telepon, kemudian dia nangis, mohon maaf, uangnya belum terkumpul hari ini, saya sedang masih berusaha. Saya doakan kamu dapat rezeki yang berlimpah. Udah gak usah dipikirin. Saya percaya sama kamu, besok-besok juga kamu pasti bayar kalau sudah ada. Kan kita tenang, dia juga tenang. Betul gak? Gitu, karena sudut pandang kita luas. Oh jangan-jangan dia tidak bayar utang bukan karena tidak mau bayar, belum ada duitnya. Kalau sudut pandang luas kan jadi enak, tenang. Tidak mudah terjebak dalam penilaian yang sempit, tidak mudah dipengaruhi oleh pendapat orang lain. Lihat orang yang sempit, dikasih racun pemikiran sedikit saja sudah berubah.
Jadi ciri yang pertama, hidupnya memiliki tujuan yang jelas. 2, tidak bergantung validasi orang lain. 3, memiliki pemikiran yang terbuka dan tidak mudah terpengaruh. 3 aja dulu. Sudah punya belum? Udah punya belum? Hah? Sudah punya? Alhamdulillah. Ya, sudah mendekati asli. Bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya. Tidak pernah merasa sebagai korban. Tidak pernah menyalahkan pihak lain. Sadar akan dampak dari setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Tidak lari dari segala konsekuensi. Jadi kalau berani memutuskan begini, berani mengambil pilihan, ingat, di setiap keputusan pilihan itu pasti ada konsekuensi yang mengikutinya. Dia bertanggung jawab atas semua konsekuensi itu. Itu manusia asli. Memiliki ketenangan dalam menghadapi situasi apapun. Mampu tetap tenang, berpikir jernih dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang muncul dalam hidup. Karena dia tahu tidak ada satu kejadian pun yang terjadi tanpa alasan. Semua kejadian hadir ada alasannya. Dan yang punya alasan semua kejadian terjadi hanya Allah. Dan kalau Allah yang membuat itu terjadi, dia percaya walaupun dinilai baik apa buruk oleh dirinya, tetapi menurut Allah pasti itu kebaikan kita. Kalau dia percaya, tetap aja tenang. Itu yang namanya hidup mengalir itu begitu, tanpa perlawanan. Bahkan ketika orang sudah mengalir dalam kehidupannya, ikut tarian semesta, nyaris semua hal datang dalam kehidupannya tanpa upaya. Apa itu bisa? Bisa. Saya sudah membuktikannya. Jadi kalau hidup kita, mohon maaf ya, badan sakit-sakitan, ekonomi morat-marit, konflik tambah banyak, ya, kepala berat, dada sesak, perut mah, anus ambeien, kaki dilangkahkan berat, melangkah sedikit kunang-kunang, wah, itu sudah pertanda itu. Udah rusak segalanya itu. Tubuh spiritualnya hancur, tubuh intuisinya amburadul, tubuh mentalnya acak-acakan, tubuh energinya tidak seimbang, akhirnya tubuh fisik jadi ketempuhan. Coba Bapak Ibu ya, ngaji itu yang mengubah diri kita, yang membuat kesadaran kita. Pirau kitu wae. Tuh bosen gitu. Masalah teh tadi. Masalah aja nggak kreatif. Tiap ketemu dengan saya itu aja masalahnya. Berubah atau masalah teh ya yang kreatif. Nah, ciri orang yang sudah menjadi manusia asli mencintai dirinya sendiri. Coba dari yang 3 ini, bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya, memiliki ketenangan dalam menghadapi segala situasi apapun itu, mencintai diri sendiri. Kenapa? Sudah memahami nilai dan kelebihan diri, mampu menerima kekurangan dan kesalahan diri, bahkan tidak merasa ada perasaan bersalah yang berlebihan. Sudah memiliki enggak 3 ciri ini? Sudah? Alhamdulillah. Makanya ngaji itu harus jelas ukurannya. Ya. Bukan pahala, enggak jelas. Di Quran enggak ada pahala ya, enggak ada. Di Quran adanya ajrun, falahum ajruhum ghairu mamnun. Ajrun itu zat. Nanti di kajian berikutnya harus dikupas itu. Zat siapa itu? Itu yang diterjemahkan jadi pahala. Makanya kalau orang yang suka ngomong pahala, saya tanya, bentuknya kayak apa? Berapa kilo? Dan kalian dikit-dikit pahala, betul nggak? Iya. Kapan mau ikhlas? Ya, coba lepaskan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Allah berbuat baik kepada kita atas nama cinta demi kebaikan kita. Harusnya gitu kita berbuat baik. Oke. Tidak membandingkan diri dengan yang lain.
Menyadari bahwa setiap individu memiliki perjalanan hidup yang berbeda dan tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Setiap kita punya jalan sempit sendiri-sendiri. Jalan hidup kita adalah jalan pribadi kita sendiri-sendiri dan tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Udah Bapak Ibu, selesai ya. Mulai sekarang jangan banding-bandingkan. Yang selanjutnya, memiliki keteguhan pendirian, memiliki prinsip yang kuat, tidak mudah goyah oleh pendapat orang lain. Maka di Quran ada kata-kata wa allawistaqaumu ala tariqah la asqainahum ma'an godako. Siapa yang teguh pendirian dalam satu jalan, maka dia pasti akan meminum hikmah di jalan itu. Makanya kalau mau ngaji yang benar, teguh pendirian di jalan itu sampai kita meminum hikmah. Coba jangan seperti orang gali sumur. Coba orang gali sumur, baru di tengah perjalanan dia berhenti, kotor badannya, bau badannya, banyak keringat, tanah masih melekat di situ. Sebelum dia sampai di air yang dia cari, dia tidak bisa membersihkan tubuhnya. Perjalanan spiritual meniti ke dalam diri kira-kira seperti itu. Harus tekun, harus teguh, sampai kita bisa menemukan air suci Kamandalunya. Dan itu yang akan membersihkan semua keringat di perjalanan kita, lalu luluh lantah semuanya sampai pada tujuan. Itu baru benar. Ya. Nah, sampai di tujuan kita kembali menjadi asli lagi, mengalami dwi jati, mengalami kelahiran yang kedua, mewarisi sifat-sifat ilahi, karena memang kita dulu awalnya pun mewarisi sifat-sifat ilahi. Berani melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kebanyakan orang. Berani? Berani? Yang benar. Berani untuk mengikuti intuisi dan tidak takut untuk berbeda. Itu ciri orang yang asli. Dia lebih percaya pada intuisinya daripada apa kata orang. Karena intuisi itu bimbingan ilahi. Dengarkan suaranya. Disitulah prinsip sami'na wa ta'na. Samina watona itu bukan kita berguru kepada si A, dipakai, kamu murid saya ya, harus samina watona. Kata gurunya, kamu cantik ya, kamu kayaknya ditakdirkan buat jadi istriku. Padahal istrinya sudah 8. Gak bisa Pak, samina watona. Samina watona. Kurang ajar itu ya. Jadi gak ngerti menerapkan samina watona. Lihat saya semuanya hadirin. Samina watona itu ketika kita mendengarkan suara Tuhan, tidak usah lagi diabaikan. Begitu mendengar suara itu, watona, kami ikut. Walaupun itu harus bertabrakan dengan kebanyakan orang. Walaupun itu harus melawan arus. Walaupun itu berbeda dengan kebanyakan orang. Ingat ya, sama belum tentu benar. Dan beda belum tentu salah. Coba jadi diri sendiri. Ya. Makanya kenapa ya saya menolong banyak anak ya. Orang tua nih, orang tua seperti Bapak Ibu semua, udahlah, Bapak Ibu mau udah gak bisa ditolong lagi ya. Anak. Dari sekarang anak tuh di profiling. Tipe otaknya apa? Apakah tipe otaknya action? Apakah tipe otaknya logik? Apakah tipe otaknya kreatif? Apakah tipe otaknya master? Apakah tipe otaknya emosi? Karena mereka ingin diperlakukan berbeda. Kita gak pernah profiling anak kita. Begitu lahir harus hafal ini, hafal itu, dicekokin ini, cekokin itu, dikasih dogma ini, dogma itu. Persis seperti yang orang tua mau. Dia kehilangan identitas dirinya. Padahal anak adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Bukan seperti yang orang tua mau. Bahkan kerjanya harus di sini, jodohnya ini. Wah, semua ikut campur. Banyak nggak kayak gitu? Sadar nggak? Ya, semoga setelah dengar kajian yang mencerdaskan ini, ya, pada sadar semua jadi cerdas. Jangan merasa orang tua lahir duluan. Kalau nggak mau belajar, orang tua juga harus direparenting. Orang tua harus
harus diasuh ulang kalau dia salah asuh dulunya. Kita harus memutus rantai asuh yang salah. Kita diasuh begini sama nenek kakek kita diasuh begini sama leluhur kita. Jangan mengasuh anak kita dengan cara yang sama kalau itu tidak bagus. Putus rantainya. Satu pertanyaan saya, berani gak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kebanyakan orang? Berani? Berani untuk mengikuti intuisi? Berani gak samina wa atona? Berani gak berbeda? Keren. Ada peluang kalian jadi manusia asli. Tapi jangan cuma ngomong. Keluar dari sini, diomelin dikit aja langsung ngagobrak deh. Betul nggak? Mental apa tuh namanya? Bapak Ibu, saya berani tampil beda dari sejak kecil. Tapi tampil bedanya bukan ingin beda, bukan. Saya bingung aja gitu. Bingung aja. Saya kan disuruh sholat sama bapak saya. Digebukin lagi. Ya, karena nggak sholat. Pernah saya juga dipukulin sama bapak saya karena nggak sholat. Saya mikir apa begini hadisnya atau salah memahami bapak saya gitu. Katanya di dalam agama la ikraha fidin, nggak ada paksaan dalam agama. Saya juga nggak ngerti. Dari kecil saya disuruh harus mengaku agama saya ini, nabi saya ini, malaikatnya ini. Disuruh ngaku gitu, saya juga nggak tahu. Kalau ditanya Tuhannya siapa, Allah, saya juga nggak kenal. Makanya dari kecil saya bingung. Tapi dalam kebingungan itu saya terus mencari. Dan kalau saya ikut seperti yang bapak saya mau, saya juga tidak bisa menolong bapak saya. Bahkan saya bisa menolong bapak saya. Bapak saya, ibu saya, sebelum meninggal, minta dibukakan pintu kolbunya lewat saya. Itu kebahagiaan saya dalam hidup saya. Saya merasa berarti karena saya bisa menyadarkan beliau. Bapak saya tokoh agama. Sulit sekali, banyak ilmunya di sini. Untuk mengenalkan ilmu masa lalunya itu sangat sulit. Tetapi sampai di satu kesadaran di mana beliau merasa hidup dalam ilusi. Sudah sholat sepanjang umur tapi merasa hampa di dalam. Sudah melakukan semua ritual setiap malam tapi ada yang hampa di dalam. Menghadapi kehidupan takut apalagi menghadapi kematian. Di situ saya baru masuk di kekosongan ayah ibu saya. Sampai meninggal pun tidak mau kecuali meninggal di pelukan saya. Itu kebahagiaan saya. Jadi saya sudah menyampaikan ciri-ciri manusia asli. Ini rangkuman dari berbagai kajian. Ya, kalau saya sampaikan ayat-ayatnya nanti jadi tidak akan cukup waktu kajian kita hari ini. Sampai sini paham Bapak Ibu? Oke. Ya, kita lanjutkan. Bapak Ibu, judul kajian kita lahir asli, mati sebagai fotokopi. Mari kita lihat ayat ini. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 172. Kalau yang tadi saya bahas Al-A'raf 179, lanjutannya sebetulnya. Ini turun dulu ke bawah ya. Mari kita lihat. Dan ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Ya. Jadi anak Adam ini lahir dari mana? Dari sulbi. Yuk kita lihat. Kita lihat secara saintifik, jangan pakai ilmu hayalan. Bapak Ibu datang dari mana? Dari mana? Dari mana? Masa nggak tahu tempat asalnya? Dari mana Bapak Ibu? Dari Garut. Bapak Ibu dari rahim bukan? Setuju dengan saya? Ya Allah. Ditanya gitu aja pusing. Dari mana Bapak Ibu? Dari rahim. Setuju ya? Kan di situ Bapak Ibu tinggal pertama kali. Ya. Ini ayah, ini ibu. Ayah dan ibu makan segala yang disukai. Ya, ayah makan yang disukai, ibu makan yang disukai.
Itu semua makanan berasal dari tanah. Kan gitu. Ya. Makan jengkol, makan pete, semua dari tanah. Saya enggak kok makan daging, daging juga makan rumput dari tanah. Apa yang bukan dari tanah? So makanan kita dari tanah. Maka di Quran dikatakan manusia dicipta dari tanah, tapi bukan tanah dicetak kayak genteng Jatiwangi. Mikir atuh, ada prosesnya. Bapak Ibu makan, ya. Makanya saya kalau mau membimbing seseorang, saya antarkan ke tempat asalnya. Saya harus tahu di mana dia dilahirkan. Kenapa? Dia dilahirkan di kampung A. Berarti ayah ibunya makan air di situ, minum air di situ, ya. Makan makanan yang di situ, singkongnya dari situ, ubinya dari situ, sayurnya dari situ, dari tanah dan semua unsur mineral yang berasal dari situ. Makanya kenapa kita rindu pada kampung asal secara jasmani. Nah, itu jadi saripati. Ya, di ibu jadi sel telur, di ayah jadi sperma. Disemaikan oleh Allah, namanya cinta. Setelah itu ayah ibu berpelukan. Pelukan kan? Pelukan kan? Iya. Gara-gara berpelukan menyatulah sel telur dengan sel sperma. Kan kalian itu bukan hasil pukul-pukulan. Karena kalau pukul-pukulan gak jadi. Sadar kalian hasil pelukan? Kenapa kalian pukul-pukulan? Kalau kita tahu asal muasal kita hasil pelukan, gak mungkin kita pukul-pukulan. Ini sama saudara aja, ya Allah. Kakak beradik cuma urusin warisan sampai berantem. Tanah sejengkal aja kena pagar kakak kita, bakar-bakaran. Gimana sih? Itu karena nggak belajar asal usul. Makanya di tataran di Parahiang nih, ya, di Parahiang di Jawa Barat kita diajarkan Anda itu berasal dari alam ngawang-nguwung. Namanya alam rahim, disebut alam mas kumambang. Masa mengambang di rahim ibu. Setelah mas kumambang kemudian mijil, nongol nih kepala yang hitam ini. Kepala ini disebut batu nih. Hajar Aswad tuh ini nih, nongol di rahim ibu, ibunya menjerit, kesakitan. Tertumpahlah darah sampai ibu hampir kehilangan nyawa saat itu, saat kepala kita nongol ke alam dunia ini. Itu diabadikan di Mekah jadi upacara mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad itu bukan mencium batu, hormati istrimu, hormati ibumu. Bukan pulang dari Mekah malah poligami. Pengen nyubit sama kalian itu ya. Gak ngerti. Setelah mijil kemudian sinom. Kamu jadi manusia yang lucu, asli. Berantem, salaman lagi. Tidurnya lelap, nyenyak. Itu Adam itu. Awal manusia. Saat kau berasal di surga. Tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, bahkan tidak merasa siapa-siapa, merdeka hidupnya, tidurnya nyenyak. Ngerti? Itu sinom, habis sinom kinanti, dia mulai mempertanyakan diri, siapa saya, dari mana saya asal. Baru asmarandana, masa mencari jati diri. Berikutnya apa? Gambuh, dipersatukan oleh Allah dengan yang berbeda. Disitulah belajar menerima dan menghargai bahwa kita berbeda. Kalau sukses, dandang gula, dandangnya banyak gulanya. Setelah gulanya banyak, kemudian durma, membagikan kesuksesan itu, namanya membagi berkah. Setelah durma, dia mengasihkan diri, tidak melekat pada harta, tidak melekat pada jabatan, tidak melekat pada apapun. Di usia itu dia menjadi pangkur. Itikaf, mengasihkan diri, melepaskan segala kemelekatan, namanya ihram. Setelah pangkur apa berikutnya? Magatru, pegatru. Suka atau tidak suka itu akan terjadi. Setelah magatru, pegatru, pucung, pocong. Ini calon pocong semua. Bakal nggak nyampe di situ? Siapa yang tidak sampai di situ? Saya tanya, asal dari mana? Dari Tasik.
Coba ngejawab tuh yang bermutu sedikit-sedikit ya. Saya pernah tuh di suatu arisan ditanya, Bapak asal dari mana? Saya dari Allah. Benar gak kira-kira saya ngomong begitu? Tapi disalahkan. Emang siapa yang bukan dari dia? Ya toh? Tetapi caranya kita, Allah itu mengutus dua manusia, satu ayah, dua ibu. Dipersatukan mereka. Dari situ kita asal muasalnya. Asalnya di rahim. Nah, waktu kita di alam rahim itu digambarkan dalam Al-Quran. Coba lihat ayatnya. Dan ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Jadi sulbi itu apa? Sebenarnya sulbi itu adalah alat yang disediakan Tuhan untuk mempersatukan ayah dan ibu. Sehingga kita menjadi ada. Gitu ya. Udah gak usah tanya berikutnya lagi. Masa gak ngerti? Ya? Oke. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa. Ingat, yang diambil kesaksian itu adalah jiwa. Padahal yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita adalah ruhku. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Yang ditiupkan Allah itu ruhku. Tapi yang ditanya oleh Allah bukan ruh, jiwa. Nah, makanya nanti harus ngaji. Apa bedanya jiwa dengan ruh? Nanti, nggak saya jelaskan sekarang. Enak aja. Ini sudah masuk ilmu khusus itu, ya. Tempatnya harus khusus bagi orang khusus. Nah, ini yang umum dulu aja dulu, yang umum dulu. Nah, apa pertanyaan Allah waktu itu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum? Mereka menjawab, qalu. Mereka menjawab, bala syahidna. Ya, kami menjadi saksi. Ayo lihat semuanya. Jadi Bapak Ibu dulu mengenal Tuhan? Mengenal. Asli enggak kita ini? Asli. Jadi aslinya kita itu mengenal Tuhan. Lah sekarang kenapa jadi tidak mengenal lagi? Kok sekarang jadi enggak ingat lagi? Ketika sholat pun cuman Allahu Akbar. Gunting yang hilang pun ketemu lagi sholat. Itu namanya manusia palsu. Sholatnya gak ingat Allah. Yang asli ingat Allah. Makanya sholatnya itu pasti ya menangis, mengeluarkan air mata, sajadahnya basah. Kemarin dari Malaysia saya ajarkan sholat khusyuk, pada nangis semuanya. Oh begini ya ternyata sholat itu enaknya. Baru tahu. Kemana aja loh? Udah hitam, salah karpet. Makanya bekas sholatnya itu jadi nampak. Tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadla minallahi waridwana. Bekas ruku dan sujud nampak di wajahnya. Wajahnya jadi menyenangkan. Wajahnya penuh persahabatan. Bukan nampak di sini. Gampang gosok aja. Ya. Serem. Cantiknya itu kelihatan dari dalam, gantengnya kelihatan dari dalam. Orang yang sudah selesai di dalam, selesai dengan dirinya sendiri, sudah tidak perlu validasi, sudah tidak takut hinaan, sudah tidak terbang dengan pujian, dia sudah selesai. Adem hidup. Mau gak gitu? Mau gak saya ajarin? Bagus. Udah ada kemauan? Ya, karena Allah udah janji, siapa yang mau pasti akan dimaui oleh Allah. Jadi jujur, pertanyaan yang harus dikemukakan dari ayat ini, apakah Bapak Ibu dulu mengenal Allah? Oke. Sekarang masih mengenalnya? Sekarang masih ingat kepadanya? Kalau hari ini sudah lupa apa yang pernah disaksikan di sana, Bapak Ibu harus segera mencari ilmu. Gimana caranya supaya semua kelupaan tadi itu, kelalaian itu kembali lagi.
Nah, asalnya kita tahu, sekarang menjadi tidak tahu, tahu lagi, itu namanya kembali. Kembali bahasa Arabnya taubat. Ngerti sekarang taubat? Ngerti sekarang? Baru ngerti sekarang? Ya Allah, taubat tuh gini, lihat nih, HP saya ada di situ. Nah, saya pindahkan ke sini. Pindah lagi ke sini, taubat itu namanya. Tabayatubu taubatan. Taubat itu balik. Kita asal kenal dia, sekarang jadi nggak kenal dia, kenal lagi. Taubat. Asalnya asli jadi palsu, fotokopi, balik lagi jadi asli. Taubat. Paham? Oke. Lanjut. Makanya di Quran surat Al-Waqiah ayat 75, perhatikan saya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka aku bersumpah dengan turunnya bintang-bintang. Maka aku bersumpah dengan turunnya bintang-bintang. Ini bintang turun, di mana kira-kira turunnya? Awas ya. Ini bintang turun bukan bintang yang di sono. Yang bintang di sono mah dari kecil juga udah lihat. Makanya kalau di Quran perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad diabadikan dalam satu surat, namanya surat An-Najm. Isra-nya di Quran surat Al-Isra, Mi'rajnya di Quran surat An-Najm. Makanya ada kata-kata walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yagsha sidrata ma yagsha. Saat beliau menerobos menyaksikan bintang-bintang, bukan bintang di langit yang luar, bintang di langit yang terdekat. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Pernah dengar enggak Nabi Ibrahim melihat bintang? Melihat bulan, melihat matahari? Setelah selesai semua penglihatannya, beliau mengatakan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Setelah selesai mengalami itu semua, aku tidak termasuk orang yang musyrik lagi. Sudah tahu jati dirinya, sudah kembali lagi. Makanya di ayat selanjutnya perhatikan, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka aku bersumpah dengan turunnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamul la ta'lamuna adim. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna adim. Sesungguhnya sumpah ini adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Jadi sumpah yang paling besar adalah sumpah saat kita bisa menyaksikan bintang turun di langit terdekat kita. Itulah yang di Quran disebut dengan Al-Maidah. Makanya Nabi Isa ketika itu berdoa kepada Allah, Allahumma rabbana anzil alaina maidatan minas samai takuluna naib. Ya Allah, turunkan hidangan dari langitmu. Yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagi kita. Itu namanya Idul Fitri. Saat turun hidangan dari langit. Langit mana? Hadirin, kalau ada kata langit di Quran, bukan cerita langit yang di sana. Di sana nggak ada langit. Saya sudah belajar fisika, nggak ada langit. Yang ada ruang kosong antar planet. Langit itu alam tinggi, adanya di sini. Di sini, dekat dengan kita. Di Quran disebut aras, itu istilah-istilah yang lain. Disebut sidratil muntaha, itu istilah yang lain. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang paling besar. Kalau kamu tahu, wa innahu laqasamul law ta'lamuna adim. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ini bacaan yang sangat mulia. Perhatikan saya. Sesungguhnya ini bacaan yang sangat mulia. Mana ini itu? Mana? Bacaan yang mulia mana? Ini bukan tulisan. Bukan tulisan. Saat kita bisa mengalami pengalaman spiritual, menyaksikan dengan penglihatan kolbu, saat itulah kita sedang membaca bacaan yang mulia. Makanya Quran dikata qara'a, yaqra'u Qur'anan. Quran itu bacaan. Dan Quran yang sejati bukan yang tertulis. Tapi Quran yang sejati adalah dia itu sendiri, yang awal sekaligus yang akhir. Beruntung kalau sudah bisa begitu. Nyampe di situ.
Ini adalah bacaan yang mulia. Fi kitabim maknun. Bahkan ini hanya diletakkan pada kitab yang terpelihara. Makanya orang-orang bijak mengatakan, kitab suci tertua yang ditulis oleh Tuhan dengan tangannya sendiri adalah tubuhnya manusia. Paham? Paham sekarang? Mana kitab? Mana kitab? Makanya kata Quran, Iqra kitabaka, baca kitabmu, 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 kitabmu. Perintah di Quran jelas sekali. Yang harus dibaca adalah kitabmu, bukan kitab yang lain. Kitabmu, kitabmu, kitabmu. Di situ ada bacaan yang mulia. Clear? Wah, terlalu jelas ini kuliah. Mahal ini kuliah. Gak apa-apa, saya bagikan mumpung saya masih ada. Saya sempat bersembunyi dulu, tidak mau berbicara ini. Tapi guru-guru saya mengatakan, kamu tuh egois. Kamu diberi pemahaman hanya buat diri kamu sendiri. Saya juga takut dulu. Takut berbicara ini. Karena ini akan berbeda dengan kebanyakan orang. Walaupun ini kebenaran. Tetapi sekarang saya tidak takut lagi. Saya sudah jadi manusia asli. La yamassuhu illal mutahharun, tidak bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Maaf Bapak Ibu. Bisnisnya kotor, pikirannya kotor, usahanya kotor, kata-katanya kotor, sikapnya kotor, spiritualnya kotor, gak bisa menyentuh ini. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang bisa menyentuh langit yang berbintang ini kecuali orang-orang yang suci. Bapak Ibu, orang yang kotor, tukang tipu, tukang fitnah, bisa gak pegang Al-Quran? Bisa gak pegang Al-Quran yang itu, yang tulisan? Bisa. Quran yang itu bisa dipegang oleh siapa aja. Tetapi bacaan yang mulia ini, yang sejati ini, tidak bisa disentuh kecuali hanya oleh orang-orang yang suci. Silakan kalian main-main, gak nyampe di sini. Orang yang tidak jujur, mengambil hak orang lain, apalagi koruptor, nepotisme, menghalalkan segala cara, mengumpulkan harta sebanyak-banyak untuk kepuasan pribadi, tidak peduli orang lain sengsara. Orang kayak gini gak bisa menyentuh ini, gak bisa. Adil Allah. Dia yang maha suci hanya bisa disentuh oleh mereka yang suci. Jangan main-main ya. Tanzilu mir rabbil alamin. Ini diturunkan langsung dari Tuhan Rabbul Alamin. Kepada siapa? Kepada siapa saja yang dikehendakinya. Mau dikehendaki Allah? Apa bihadzal hadisi antum mudhinun? Apakah kamu menganggap remeh hal ini? Apa kamu menganggap remeh hal ini? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun. Kamu menukar rezeki ini dengan dusta. Bahkan sudah disampaikan oleh saya begini, wah itu cuma ngarang, itu katanya halusinasi. Padahal ini adalah kenyataan, ini kebenaran. Kata Allah, silahkan tukar rezeki yang agung ini dengan dustamu, kamu yang akan mengambil risikonya. Makanya di ayat yang terakhir Allah mengatakan, ayat 80, falaula iza balagotil hulkum. Oh mohon maaf, ini ayat 83. Falaula iza balagotil hulkum, maka ketika nyawa sampai di kerongkongan. Akan sampai di situ Bapak Ibu? Akan sampai di situ? Siapa yang tidak akan sampai di situ? Ketika nyawa sampai di kerongkongan, wa antum hina idzin tangdurun, kamu harusnya semua melihat, kata Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak bisa melihat. Sudah disampaikan berita ini, malah menganggap remeh-temeh, menukar rezeki yang agung ini dengan dusta, dengan pikiran palsu.
Apa yang terjadi? Lihat kata Allah, saat nyawamu di kerongkongan, kamu harusnya saat itu melihat. Aku lebih dekat kepada kamu, tapi kebanyakan manusia saat itu tidak melihat. Buta, tidak bisa pulang. Mau begitu? Makanya dalam Quran surat Asy-Syaffat, surat ke-37 ayat 6, jelas sekali Allah mengatakan, Inna zayyanna sama ad-dunya bizinatil kawaqib. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Jadi gak heran ya kalau Ibrahim dalam perjalanan mencari Tuhan ketemu bintang, ketemu bulan, ketemu matahari. Toh matahari bintang juga. Betul nggak? Bulan itu kan hanya planet, ya, hanya itu planet pun bukan kalau bulan, ya. Bulan itu hanya satelit aja, satelitnya bumi. Makanya kan setiap planet ada satelitnya. Nah, setiap bintang ada planetnya yang mengitari. Jadi yang paling banyak di semesta ini bintang atau planet? Bintang. Bintang itu jumlahnya tanpa batas. Bumi bercahaya enggak? Bumi bercahaya enggak? Tidak. Bulan bercahaya enggak? Tidak. Yang bercahaya siapa? Bintang. Makanya cerita tentang bintang sebenarnya cerita tentang nur ala nur secara hakikat. Bahasa mutasabiatnya adalah bintang. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Mau melihat hiasan itu? Makanya kalau kita lihat bintang malam-malam terasa damai. Padahal itu sebetulnya dejavu. Kita pernah melihat itu, tapi entah di mana. Makanya orang pergi ke puncak, pergi ke Dago, lihat lampu. Itu kerinduan sebetulnya untuk melihat ini, cuman nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya. Baik. Makanya Sunan Kalijaga membuat sebuah lagu yang sangat keren. Lagunya namanya Lir Elir. Izinkan saya menyanyikan lagu ini. Kalau suara saya fales-fales karena saya memang bukan penyanyi. Tapi perhatikan kata-katanya. Lir elir, lir elir, tandure sumilir, ta ijo royo-royo, ta sengguh temanten anyar, ta sengguh temanten anyar. Bocah angon, penek no blimbing kui, lunyu penek no kanggo basuh dodo tiro, kumitir badah ing pinggir, dondomono jlumatono kanggo sebo mengko sore, kanggo sebo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ya surako surayo. Bagus gak suara saya? Tepuk tangan dong. Saya kalau nyanyi lagu ini pengen nangis. Cuma kalau nangis tadi saya gak nahan nangis, gak selesai nyanyi. Kalau lagu ini adalah pengalaman Sunan Kalijaga. Kalijaga, jaga kali. Kali itu apa? Kali itu surga. Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Itu cerita perjalanan spiritual beliau. Makanya sini ada kata-kata penekno blimbing kui.
Bocah angon penekno blimbing kui, panjat pohon blimbing, pacat pohon blimbing. Blimbing apa? Bintang. Cuman sama beliau diplesetkan. Bintangnya jadi blimbing. Kita disuruh memanjat pohon blimbing. Mana pohon blimbing? Kalau di Quran namanya pohon zaitun. Kalau Sunan Kalijogo bilangnya blimbing kui. Lunyu penekno, walaupun licin panjat terus. Makanya jangan heran. TNI kalau sudah perwira tinggi pakai bintang. Polri kalau sudah perwira tinggi pakai bintang. Betul nggak? Ada yang bintang 1, bintang 2, bintang 3. Karena bintang itu lambang dari ketinggian. Pernah nggak ada yang dengar lagu ini? Sedih nggak tadi saya dengar? Sedih? Ada getarannya? Ya karena saya merasakan lagu ini dalam. Makanya ada kata-kata penting dari Sunan Kalijogo. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ya suraho surayo. Mumpung padang rembulane, mumpung banyak kesempatan, mumpung jembar kalangane, mumpung kita masih hidup. Yuk rayakan sekarang. Rayakan. Apa yang harus dirayakan? Raih hidangan dari langit dan rayakan. Ini namanya Idul Fitri secara hakikat. Pulang kampung kalian, pulang kampung. Tapi bukan pulang ke kampung jasmani. Pulang ke kampung ruhanimu. Kembali jadi manusia asli. Jangan jadi manusia fotokopi. Makanya di Quran diceritakan bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menemukan diri yang asli. Itu silakan nanti lihat di Quran surat Al-An'am ayat yang ke-74. Dan di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Itu kata-kata Ibrahim kepada ayahnya dan kepada kaum yang dipimpin oleh ayahnya. Saat itu mereka tidak tahu dan kenal kepada jati dirinya. Menjadi manusia palsu, menjadi manusia fotokopi bukan yang asli. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda kami di langit dan di bumi. Oke. Ingat ya, langit itu alam tinggi, bumi alam rendah. Ya. Jadi Ibrahim itu sudah diperlihatkan oleh Allah kepada dia tanda-tanda Allah. Maka dia termasuk orang-orang yang yakin. Agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Bagaimana Ibrahim tidak yakin? Karena kepada Ibrahim sudah ditunjukkan tanda-tandanya. Kepada Bapak Ibu sudah ditunjukkan belum tanda-tandanya? Makanya yakin kita ini kan yakin yang palsu. Yakin yang gak jelas. Meyakini sesuatu yang gak jelas. Padahal yakin itu artinya percaya kepada yang belum terlihat sampai bisa melihat yang kita percaya. Itu yakin itu begitu, ya. Percaya pada yang belum terlihat sampai suatu saat bisa melihat yang kita percaya. Itu yakin. Ketika malam telah gelap, dia melihat bintang lalu ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, ia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Ini perjalanan awal beliau. Bintang lagi yang dibicarakan. Betul? Sama dengan Sunan Kalijogo. Jadi ilmu leluhur kita semuanya sama dimanapun. Karena sumbernya sama. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang sudah sampai ke sana. Yang belum sampai. Apalagi yang palsu. Ya. Yang fotokopi ngasih pelajaran. Ya hasil fotokopi. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Selanjutnya, kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar.
Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan." Ini yang diabadikan di dalam Al-Quran, ya, dengan kata-kata yang sangat indah. Dan kita sering membacanya, ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kapan kita bebas dari musyrik? Kalau sudah tahu dan kenal jati diri, kalau kita sudah kembali menjadi manusia asli. Ya, makanya dilanjutkan dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika la wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Enggak sombong ya beliau. Sudah berserah diri kepada Allah total saja. Beliau tidak mengatakan wa ana minal muslimin, tapi wa ana awalul muslimin. Inilah awal aku menjadi seorang muslim. Jadi muslim itu bukan sekedar mengaku beragama Islam, tapi muslim itu adalah orang yang sudah bisa Islam, pasrah total kepada Allah, menjadi manusia asli, tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Setelah selesai kajian ini, Bapak Ibu tahu apakah kita asli atau palsu? Kalau kita sadar bahwa kita masih palsu hari ini, yuk kembali bertaubat menjadi yang asli. Kalau sudah jadi manusia asli, Bapak Ibu, saya tidak menjanjikan apa-apa, tetapi saya mengalami betapa nikmatnya hidup. Masalah tetap ada mungkin, tetapi kita tidak terjebak oleh pasang surutnya masalah. Kita tetap damai dan tentram di dalam. Tidak pernah terkena turbulensi yang di luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.